Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya saudara-saudara semua boleh diberkati melalui renungan pada malam hari ini. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kuasa hanya bagi Allah kami yang kudus, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, yang berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, akhir tahun adalah saat yang penuh makna. Kita berhenti sejenak untuk merefleksikan perjalanan yang telah kita lalui. Dalam setiap keberhasilan, kita menemukan bukti pemeliharaan Tuhan. Dan dalam setiap tantangan, kita belajar mengandalkan kekuatan Tuhan. Dalam ayat renungan kita pada malam hari ini, mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, bukan untuk kepentingan manusia semata, tetapi untuk Tuhan. Selama 1 tahun terakhir ini, mungkin ada momen di mana kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia menyertai langkah kita, bahkan ketika jalan terasa berat. Setiap doa yang kita panjatkan, baik yang dijawab maupun yang belum, menunjukkan bahwa Tuhan bekerja sesuai dengan waktu dan rencananya yang sempurna. Akhir tahun ini adalah waktu untuk bersyukur, bukan hanya untuk berkat yang besar, tetapi juga untuk hal-hal kecil yang sering kali kita anggap remeh. Udara yang kita hirup, kesehatan yang kita nikmati, dan kesempatan untuk terus hidup adalah bukti bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengalir. Namun tidak cukup hanya bersyukur, kita juga diajak untuk menatap tahun yang baru dengan penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ayat ini menjadi pengingat bahwa Tuhan memegang masa depan kita di tangannya, dan tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Mari kita memulai tahun baru dengan hati yang diperbaharui dan semangat untuk melayani Tuhan. Biarkan iman kita bertumbuh lebih kuat
dan biarkan setiap tindakan kita mencerminkan kasih Tuhan kepada dunia. Saat kita menyerahkan rencana dan mimpi kita ke dalam tangan Tuhan, kita dapat yakin bahwa Dia akan membawa kita ke jalan yang penuh berkat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tahun ini mungkin penuh dengan warna, suka dan duka, keberhasilan dan kegagalan. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah kasih setia Tuhan. Mari kita bersyukur atas penyertaan-Nya dan menatap masa depan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama kita, memimpin setiap langkah kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang tahun ini. Terima kasih untuk setiap berkat dan pelajaran yang Engkau berikan, baik dalam sukacita maupun kesulitan. Kami menyerahkan tahun yang baru ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai setiap kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan melangkah. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukanlah kami untuk memahami apa yang Engkau firmankan, dan ajar kami melakukan firman-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, memberkati daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan mereka, sembuhkan sakit penyakit umat-Mu, dan pulihkan keadaan umat-Mu, serta berkati perekonomian mereka, dan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi
dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.